Banyak negara sekarang belajar MBG ke kita. Banyak belajar MBG ke kita. Program MBG Indonesia jadi kiblat dunia, itu kata Presiden Prabowo. Tapi pertanyaannya, negara mana saja yang tertarik untuk melirik atau berkiblat dengan MBG Indonesia? Saya juga coba telusuri dan googling negara mana saja, tapi belum nemu. Nah, teman-teman yang tahu, tolong di komen. Gue juga penasaran sampai detik ini belum nemu negara mana saja yang tertarik untuk berkiblat ke Indonesia. Halo warga, apa kabar? Saya sehat ya. MBG proyek ambisius bakal jadi kiblat dunia. Ini bisa bikin bangga kita sebagai orang Indonesia kalau itu memang terjadi. Nah, tapi pertanyaannya, ini realitas atau sekedar narasi politik atau omon-omon belaka? Nah, pernyataan ini datang dari Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia bisa jadi acuan global lewat program makan bergizi gratis. Tapi masalahnya, program ini sendiri masih dalam tahap awal, belum matang, belum teruji dalam jangka panjang. Sering keracunan pasti. Jadi kalau sekarang sudah bicara kiblat dunia, ya wajar kalau banyak yang nyinyir dan bertanya. Coba kita lihat di luar negeri sana, contohnya di Jepang sudah lama punya program makan siang gratis ini, tapi mereka terstruktur rapi dengan standar gizi yang jelas, edukasi pangan yang jelas, bahkan melibatkan siswa dalam distribusi makanan itu sendiri. India juga punya, program yang sudah berjalan ya puluhan tahun ya kalau di India, dan menjangkau jutaan anak setiap harinya itu di India. Contoh dua negara ini menjangkau jutaan anak setiap hari yang dikasih makan bergizi gratis. Mereka nggak perlu bilang kami kiblat dunia, karena dunia sendiri yang melihat dan mengakui itu. Sementara kalau di sini programnya belum sepenuh sempurna. Belum terlihat juga ada hasil yang jangka panjang, tapi klaimnya sudah level global. Ini supaya adil, mari kita pakai ukuran yang jelas. Sebuah program bisa disebut kiblat dunia kalau sudah terbukti berhasil, mungkin dalam jangka yang panjang, direplikasi atau dijadikan contoh oleh negara lain, dan pastinya diakui oleh lembaga internasional seperti World Food Program. Nah, pertanyaannya, MBG sudah sampai tahap itukah? Nah, jawabannya kayaknya belum. Yang jadi masalah bukan sekedar soal klaim, tapi soal ekspektasinya. Ketika pemerintah bicara terlalu tinggi di awal, publik jadi berharap tinggi juga. Padahal di lapangan tantangannya nyata, distribusi, anggaran, kualitas makanan, sampai potensi kebocoran dan keracunan. Nah, menurut gua ambisi itu penting, tapi kalau ambisi itu lebih cepat dari realisasi, yang terjadi bukan inspirasi, melainkan ilusi. Rakyat Indonesia tidak butuh omon-omon. Rakyat butuh program yang benar-benar jalan dan tepat sasaran. Jadi,
Apakah Indonesia sudah jadi kiblat dunia untuk MBG ini? Kalau menurut gua sih belum. Ini masih mimpi. Ya, sah-sah saja untuk kita kejar. Tapi sebelum bicara soal dunia meniru kita, mungkin lebih baik pastikan dulu program ini benar-benar berhasil di negeri sendiri. Karena pada akhirnya pengakuan global itu bukan hasil deklarasi, tapi hasil kerja yang tidak bisa dibantah oleh pihak manapun. Sebelumnya mohon maaf banget, ini nggak ada maksud menghina. Pak Prabowo itu memang paling suka dikelilingi orang-orang seperti beliau ini, yang siap memberikan laporan MBG memotong 19.000 sapi untuk anak-anak sekolah, menyiapkan ikan lele segar untuk memenuhi gizi anak-anak. Dan juga mengklaim MBG selalu ludes karena sangat disukai dan berhasil membuat anak-anak Indonesia lebih tinggi dan lebih cerdas seperti anak-anak di Jepang. Halo, Bapak. Berkat kelicinan dan kelenturan lidahnya beliau ini, anggaran sebesar apapun yang beliau minta, pasti Pak Prabowo setujui. Tidak masalah, laporannya cuman simulasi, yang penting Bapak senang. Oke, itu saja. Terima kasih, ketemu lagi di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.